Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Sekarang kita bahas masalah yang sangat populer yang sangat sulit orang untuk lepas darinya. Dan ini hampir penyakit yang mewabah. Dan ini menariknya belum ada vaksinnya. Melebihi corona, omikron dan seterusnya. Karena ini hampir semua orang itu terkena virus, yaitu virus kecanduan gadget atau HP. Dan banyak orang marah gara-gara HP. Berapa banyak atasan pimpinan marah-marah kepada bawahnya ketika ceramah, anak buahnya itu lihat HP, itu marah-marah gitu. Karena orang sudah hampir nggak ada etika, sudah nggak terasa kalau itu nggak beretika. Orang ceramah jauh-jauh di depannya ditinggal HP-an. Orang ngobrol ditinggal HP-an. Sangat banyak sekali. Suami istri nggak harmonis gara-gara HP-an. Kita lihat di rumah makan yang mewah ya, harganya mahal, menunya luar biasa. Menu Eropa, menu Italia, menu Timur Tengah. Tapi kalau satu sama lain jajal berdua tapi sibuk HP-an, apa nikmatnya makan di situ? Makan tuh nggak hanya sekedar makan, tapi juga perlu suasana dan tempat yang mendukung gitu. Nah kalau suasananya sudah nggak bagus, gimana kita bisa nikmat kan begitu? Dan salah satu ciri orang kecanduan HP itu kalau makan sambil HP-an, ingat itu. Makan kok sambil lihat HP, itu alamat, itu harus duduk ya. Itu sudah harus ada beberapa penanganan serius itu. Ngobrol sama orang di depannya kok buka HP nggak penting, itu juga termasuk kecanduan. Nggak penting loh ya, kecuali kalau ada telepon mendadak atau WA yang harus segera dibalas. Tapi kalau nggak penting sekali status Facebook, itu masalah besar itu. Itu dia sudah tidak menghargai orang di depannya, lebih menghargai orang yang tidak ada di depannya. Dia lebih mengutamakan makhluk gaib daripada makhluk yang nyata. Dia lebih mengutamakan hal yang pasti daripada yang nggak pasti. Orang di jarak jauh kan belum tentu dia itu membutuhkan jawaban kita segera kan, belum tentu loh ya. Kalau depan kita kan jelas itu. Ngomong sama orang, kamu kok melengos, itu sudah penghinaan itu. Diwawancarai kok nginang ini. Dari mana mas? Ya saya dari Surabaya pak. Apa hobinya? Hobi saya kadang tidur. Ya orang sudah nggak usah wawancara keluar udah. Diwawancara tuh ya lihat. Kamu diwawancarai HP-an nggak? Jelas nggak diterima? Yakin 100% nggak diterima. Diwawancari kok melengos, gak usah harap diterima. Doa 1000 kali diucapkan, sholawat 100.000 gak bisa. Paham ya? HP ini sudah menjadi merajalela. Wallahu a'lam bishawab ya. Menurut saya wallahu a'lam ya. HP itu sekarang menjadi hijab terbesar untuk mencapai kesuksesan. Dan HP menjadi penghalang terbesar juga untuk mencapai sampai kepada Allah. HP itu memang positif ya. Smartphone kan, yang smart HP-nya orangnya. HP itu membantu. Ya banyak membantu, buku dari HP, semuanya banyak kita dari HP belajar. Iya saya setuju itu. Tapi penggunaannya itu yang tidak smart sekarang itu. Orangnya itu loh. Jadi maka di sini harus ada beberapa penanganan, beberapa tips dan beberapa indikasi. Termasuk indikasinya apa orang kecanduan? Dia itu kalau nggak pegang HP itu nggak enak, itu sudah kecanduan. Dia kalau pergi kok nggak megang HP nggak enak, itu kecanduan. Duduk 5 menit nggak ada kegiatan kok nggak megang HP nggak enak, itu kecanduan. Dulu 10 menit nggak ada kegiatan pasti kok nggak enak, nggak bawa HP, kecanduan. Tengah malam nggak ada kegiatan resmi kok buka status orang, itu kecanduan. Tengah malam nggak jelas buka status, ngekrol, itu kecanduan sudah. Karena dia tuh sudah pikirannya ke kotak terus ini. Dia sumpah kalau nggak pegang HP, kecanduan. Hati-hati, kalau sudah kecanduan selain Allah, itu alamat mau menuju ke jurang kehancuran, mau saja itu. Diteruskan hancur itu. Sudah berapa banyak orang gila. Bahkan di penjara gara-gara HP. Lihat itu, anak-anak kecil itu main game itu. Ada yang sampai kejam itu. Bahkan saya meninggal dunia kalau nggak salah itu. Bahkan ada yang sampai di rumah sakit jiwa, di penjara dia. Karena apa? Karena sudah nggak teranu. Kalau HP-nya diambil, dia sudah kayak orang gila betulan. Memang gila sudah. Jadi luar biasa itu. Jadi HP itu mengalahkan setan dia. Karena HP itu ada setan, ada iblis lengkap di sini. Mau setan tinggal call 24 jam dia siap. Iblis tinggal dipanggil dia. Kita mau iblis model apa? Ada dia. Kan setan ada setan dasim, ada setan yang khonas, setan ini macam-macam. Ini setan lengkap selalu standby di sini terus itu. Kan ada setan di rumah ada namanya, setan di kamar mandi ada namanya, setan sholat ada namanya kan. Kalau ini lengkap standby terus setan di sini. Tinggal manggil setan yang mana kamu cari, langsung 24 jam call gitu. Gratis pulsa lagi, bebas biaya. Lebih besar ini pengaruhnya.
Sudah kalian klik di Google dampak negatif HP, sudah muncul berentepan itu. Maka sekarang ini bagaimana kita menjadi cerdas menggunakan smartphone. Caranya adalah salah satunya ya. Salah satunya mindsetnya dulu. Jangan sampai kita termasuk kategori orang yang kecanduan HP dengan kriteria yang sudah disebutkan tadi. Kalau enggak sendirian nyantai kok HP kecanduan itu. HP itu perlu, tapi ketika penting atau ada perlunya. Oh ya, refreshing. Saya udah capek mau cari refreshing. Oke. Refreshing tuqaddaru biqadariha. Dia dibutuhkan sesuai dengan kadarnya. Lebih dari kadarnya itu menghancurkan. Minum sebetulnya aja haus, minum silahkan 1 gelas. Melebihi 1 gelas nggak bisa, nggak sehat. Air putih itu penting, 1 galon. Udah, gimana? Mendem. Ya kan? HP itu oke refreshing ya, cari berita. Sekarang berita lagi apa? Lagi booming, lagi viral itu apa sekarang? Ya kan? Nah, cari aja oh sekarang ada berita otomotif, oh ada ini silahkan. Oke, tepat tahu saja. Oh begini kabarnya. Malang ternyata resistensi terorisnya lumayan. Oh gitu. Jangan sampai saya terjangkit teroris. Kan begitu misalkan berita. Oh ya sudah, terus jangan bawa ke bawah. Bawa apa? Duda menikahi janda. Oh terusan kok. Kakek menikahi gadis di bawah umur, terus lagi. Nenek menikahi loh, kok terus gitu. Wah ini akhirnya nggak jelas sudah. Itu sudah membuat apa? Mabuk itu sudah, mendem tadi itu. Karena sudah selesai refreshingnya. Jadi harus ada batasnya. Sudah saya kasih jatah refreshing yang nggak penting 10 menit. Ya sudah, 10 menit selesai tutup. Harus ada manajemen itu. Tuqaddaru biqadariha. Jangan kemudian nyantai. Kan sekarang ada video pendek kan ya. Dari mulai short YouTube itu, ada lagi TikTok, ada lagi Reel di Facebooknya itu nggak terasa 5 menit, 5 menit lama itu. Nah kalau kita nggak punya manajemen itu, wah kita bisa terlibat itu. Dan kalau kita nggak punya manajemen itu, orang yang kecanduan HP itu efeknya apa? Dia nggak fokus. Dia ternyata suka depresi, sering nggak bisa tidur. Dan dia itu juga punya gangguan orang yang tidak bisa mengatur pola ritme hidupnya. Dan dia tidak bisa menentukan tujuannya. Dan dia dipastikan akan sangat sulit mencapai target yang dia inginkan. Orang kecanduan HP itu. Oh nganggur buka HP, Kapan dia berkualitas hidupnya? Orang itu berkualitas dari yang lainnya itu apa yang menentukannya? Orang itu menjadi berkualitas dari yang lainnya itu kapan dan bagaimana dia mengisi waktu kosongnya. Orang berkualitas itu ngisi waktu yang positif. Orang nggak berkualitas ngisi waktu kosongnya sia-sia tidak berguna. Bang, lah kalau dia ini selalu waktu kosongnya nggak jelas, bagaimana dia mau hidup yang jelas? Sama dengan waktu kosongnya. Nah, maka jangan sampai waktu kosong kita di putaran yang nggak jelas. Wis. Jadi jangan sampai orang yang kecanduan HP itu orang yang tidak bisa menentukan target tujuannya. Nganggur HP-an. Coba nganggur ngapalin Quran, cepat selesai itu, nggak sampai setahun hatam. Nganggur wiritan, jadi wali cepet. Ya kan? Nganggur nulis buku, nggak terasa sudah berapa lembar, 1 hari aja 1 halaman, setahun 300 halaman, tebel 1 tahun, profesor sudah. 1 hari 1 halaman loh, nulis apa saja, yang penting manfaat. Hari ini saya begini, ternyata Allah memberikan hikmah, segitu aja cukup. Banyak ulat bulu yang selalu membuat manusia susah. Ya kan? Ulat itu ternyata membuat manusia susah dan dia itu selalu bermasalah penyakit gitu. Maka supaya nggak bermasalah dia harus menjadi kepompong, harus bertapa. Setelah bertapa dia menjadi kupu-kupu. Nulis 1 halaman sudah jadi itu. Fenomena selalu dilihat. Ya kan? Nah, jadi waktu kosong kita dipakai apa? Coba ngantri nasi goreng. Buka HP. Kecanduan itu. Ngantri nasi goreng buat sholawat 100 kali. Subhanallah. Itu punya banyak kemungkinan kamu jadi bos nasi goreng nanti. Jadi bosnya bukan pembelinya. Habis sholawatan tiup itu rombongnya. Ya Allah, saya mau seperti ini 10 rombong. Kan gitu. Kalau HP-an apa bisa doa begitu? Nggak bisa, doa itu adanya marah-marah. Lihat postingan nasi goreng viral di Malang. Wah, lalu lihat nasi gorengnya nggak sama dengan digambar. Wah, nggak enak.
Yang ada emosi. Wah kita sekarang gak enak. Saya baru lihat postingannya enak lah gitu. Kan gitu. Jadi jangan sampai kita nganggur HP, jangan. HP itu penting, jangan ditinggalkan, pegang. Kalau ada telepon, kalau ada berita, baca dia, cek. Nggak ada WA masuk pribadi, sudah. Jangan ngecek semuanya, grup dibuka satu-satu, di komentar satu-satu. Wah, itu yang smart HP-nya, kan gitu. Yang megang nggak smart akhirnya. Nah, oleh karena itu jangan sampai kecanduan HP. Nah, mau tidur pegang HP dulu. Gimana mau ngimpi Rasulullah? Gimana mau ngimpi berkualitas? Wong kamu sebelumnya sudah dapat informasi yang tidak jelas dari HP itu. Bangun tidur langsung buka HP, nggak berkualitas. Bangun tidur ingat Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Baca lagi subhanallah wallah. Berbanyak ada doa itu masalah bangun tidur. Sebelum tidur baca sholawat dulu, baca istighfar dulu, baca ayat kursi dulu, baca yang baik-baik dulu, minta apa sama Allah, sampaikan sama Allah. Insya Allah dunia itu bagus, berkualitas, nyaman, tenang, enak. Mimpi ketemu para aulia Allah, Ibnu Umar ketemu. Mimpi ketemu dengan Nafi itu, mimpi ketemu dengan Zubair, mimpi ketemu dengan yang lainnya itu, masya Allah, nikmatnya hidup itu. Coba bangun tidur langsung gelagap-gelagap begini. Apa enaknya, apa hidup berkualitas nggak berkualitas itu? Jangan sampai, apalagi game-gamean, masya Allah. Ya. Jadi kalau game online itu, masya Allah sudah jelas banyak yang gila, bahkan yang meninggal dunia itu ada, sampai yang kejang-kejang itu ada kemarin. Masa nunggu kejang-kejang dulu? Hati-hati, kalau kita itu nggak disape, nggak bisa sape. Ingat, setiap kali mau HP-an, setiap kali ada konten yang menarik, wah laki-laki bisa narik tronton misalkan, wah laki-laki kecil menarik, hebatnya, bawahnya lagi seorang kambing bisa melawan harimau, menarik lagi, pokoknya aneh-aneh. Ingat, sampaikan itu, ingat Qul adzalika khairun am jannatul khuldil lati wa'idal muttaqun. Apakah tontonanmu lebih baik daripada surga yang Allah janjikan pada orang bertakwa? Itu ingat itu. Setiap kali membuka post enggak jelas, apakah ini baik daripada surganya Allah? Oh enggak, guys. Ingat itu. Setiap kali mau HP-an, mau game-giman, qul adzalika khairun am jannatul khuldil lati wa'idal muttaqun. Lebih bagus mana surga dengan game-game itu? Ya sudah, kalau tahu surga lebih baik sudah tinggalkan wis. Gitu. Gak usah dibanting ya. Taruh. Gak usah dibanting. Hati-hati. Gak ada ceritanya orang sukses lalu kemudian dia itu kecanduan HP, gak ada. Gak ada. Kalau sampai kamu risih nggak megang HP, masalah itu. Nggak lihat HP nggak enak, masalah. Kamu harus HP itu. Bisa? HP itu menjadi problem penting. Bahkan orang banyak terjerumus gara-gara HP. Jamnya sudah ada 5. Lihat postingan kok promo. Ya tengah malam sale. Flash sale. Oh dibuka. Beli akhirnya, nggak penting. Ada lagi misalkan casing baru, casingnya lumayan bagus. Buka lagi, beli casing. Terus menerus nggak ada selesainya. Ya, jadi HP ini betul-betul harus dijaga. Siapa yang belum bisa memanage hubungannya dengan HP, dia belum bisa memanage kesuksesan hidupnya. Itu ingat itu. Orang sukses itu kalian harus capek memang. Masa-masa belajar harus capek. Capek ngafalin, capek ibadah, capek sholawat, capek riyadhah, itu harus. Ada seorang artis terkenal, ini karena dia bidang artis ya. Kata dia cerita, saya itu kerjanya hampir 10 kali syuting, 10 kali meeting. Bayangkan, 10 kali meeting, 10 kali syuting, Rek. Kita dosen, kalau jadi panitia BEM 10 kali meeting ya rasanya. Dia 5 kali meeting, 5 kali syuting, itu berat itu. Jadi saya itu kerja jam 1 malam, 2 malam. Capek iya. Kalau mau sukses harus capek. Kalau orang itu belum capek berarti belum sukses dia. Atau kalau mau sebaliknya, orang itu kalau sudah capek insya Allah dekat sukses. Bukan capek main HP ya. Capek bekerja, capek beribadah, capek riyadhah. Lihat orang hafal Quran itu, sambil pegang Quran ketiduran, biasa itu. Qurannya sampai sobek-sobek, jatuh-jatuh, itu biasa, itu bagus itu. Jangan sampai Quran kita itu halus, lembut, kemudian rapi, ya itu gak jarang dibuka itu. Ya, jadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang capek dia.
Ada lagi pengusaha top ini di Indonesia. Dia cerita, saya kerja karena dulu saya kerja sehari 18 jam sehari. Nggak ada, Sabtu Minggu nggak ada. Dan sekarang saya kerja 14 jam kata beliaunya. Sudah sukses sekali itu. 14 jam sehari kerja, Rek. Kita ke 8 jam aja selang-selingnya Facebookan, Twitteran itu. Kita kuliah berapa jam? Ngaji berapa jam? Dia 14 jam kerja. Kamu itu kerja, Rek. Wiritan itu kerja, wiritan. Ngaji itu anggap aja kerja. Lah berapa waktu berkonsentrasi itu? Sampai yang leha-lehan. Paham ya? Jadi kalau mau sukses, mau hebat, jauhi HP yang tidak penting. Jangan menjadi orang yang kecanduan HP. Sekarang masuk ke poinnya. Cara supaya beberapa tip kalau sudah kecanduan ya, atau bagaimana cara itu ada beberapa cara. Dari segi mindset tadi. Lalu sekarang ada dari segi doa. Qobla dan ba'danya ada. Mindsetnya tadi ya, ingat. Setiap kali kita mau HP yang nggak penting, ingat itu. Apakah ini lebih baik daripada surga yang Allah janjikan orang bertakwa? Itu insya Allah dipastikan, pastikan Allah ganti lebih baik. Kamu ada informasi menarik, penting ya. Ingat ini, ingat aja. Tinggal di itu juga. Informasi penting menarik. Wah, sudah melewati batas. Tadi saya harus komitmen 10 menit nggak penting. Udah, ini saya taruh 10 menit. Kan nikmat itu kan ya. Pastikan saja suatu ketika atau beberapa hari atau berwaktu nanti kamu akan dikasih Allah informasi yang lebih nikmat daripada informasi yang kamu tinggalkan itu. Janjinya Allah itu. Paham? Ah, wis ya. Jadi itu. Yang kedua doanya apa? Sebelum kita main HP, baca dulu ta'awud. Betul ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Doanya begini. Nanti saya tulis atau bahasa Indonesianya. Allahumma hfazni minal afat wal ahat wal baliyat min jami'il jihad bijahin nabi sayyidis sadat. Tuh. Ini kan ada YouTube-nya, tinggal tulis ya. Saya ulangi lagi. Allahumma hfazni, ya Allah jagalah saya minal afat. Afat itu negatif-negatif yang enggak enak. Wal ahad, penyakit-penyakit, hal yang enggak bagus-bagus. Ahad itu ya semacam-macam yang enggak enak. Wal baliyat juga hal yang menimpa kita yang enggak enak juga. Minal afat wal ahad wal baliyat min jami'il jihad, dari segala penjuru, dari segala macam informasi, Facebook, Twitter, IG, Telegram, selengkap itu. Bijahin Nabi Muhammadin Sayyidis Sadat, dengan barokahnya Rasulullah menjadi apa? Tuannya para orang-orang mulia itu. Doa itu sekali atau 3 kali. Yes ya. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya tadi ya Allah, A'udzubillahi jagalah saya Allah dari beberapa musibah, dari beberapa yang nggak bagus negatif. Bibarakati Rasulullah itu kalau bahasa Indonesianya. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, kalau bisa ini bagus. Allahumma hfazni min jami'il afat wal ahad wal baliyat min jami'il jihad bijahin Nabi Muhammadin Sayyidis Sadat. Baca itu 40 hari rutin, yakin berkurang. Wis yakin nggak pakai ragu. Bismillah, itu bijahin Nabi itu sudah. Nggak mungkin meleset, pasti berkurang. Berkurangnya tergantung keyakinan, bukan keyakinan, tergantung kekuatan apa? Gregetnya. Yes. Lah setelah HP-an, baca kafaratul majlis. Loh benar ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Siapa tahu ada suguhan-suguhan yang kita nggak menarik, itu kan taubat langsung, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semakin sering tobat semakin cepat hilang itu, yakin itu sudah. Hadirkan rasa astaghfiruka wa atubu ilaik, jelas 40 hari pasti berkurang, pasti itu. Ini mujarab, ini nggak mungkin tidak. Kalau nggak mujarab, tulis di komentar. Ya, betul mujarab ini. Ini standar umum. Lah kalau sampai mendarah daging ya. Ini untuk santri. Kalau untuk santri ada tips lagi. Ini untuk umum sudah bagus, ini sudah cukup ya. Tapi ya tetap kadarnya beda dengan yang saya coba 40 hari berturut-turut nggak bisa lepas. Apa? Setiap baca wirdul latif, wirdul atas, wirdul haddad. Ya kalau bagi yang nggak mengamalkan tiga-tiganya, mungkin mengamalkan salah satunya, wirdul haddad, latif, atas, atau mengamalkan wiritan yang karena Allah, baca Quran apa ya, atau baca Quran bisa. Itu ditiupkan ke air setiap kali Mbak Wis baca, tiupkan ke air, dengan niat sebagai ruqyah menghilangkan apa? Menghilangkan rasa kecanduan HP. Tiup 40 hari berturut-turut, insya Allah
lebih dari 50% hilang. Yang 50% hilang dari itu. 50% kecanduan hilang, yang 50%. Kalau yang tadi itu 40 hari sudah ada terasanya, sudah beda itu. Sudah beda model cara HP-annya, kecanduannya, hubungannya, mahabbahnya, ta'zimnya berubah. Sama HP itu. Ya. Berubah. Tapi kalau yang pakai air, wah itu beda lagi. Itu 50% hampir hilang itu. Yang 50% lebih hampir hilang. Tiupkan, tapi berturut-turut 40 hari berturut-turut. Minumnya itu. Itu. Setiap kali habis membaca Ratibul Haddad, Ratibul Latif sama Ratibul Atos. Atau kalau nggak mengamalkan ini ya salah satunya bisa atau baca Quran, baca istighfar, baca selawat, titipkan ya Allah bi barakati niyati syifa min kulli da' fil qalb ya. Di hati dari semua kecanduan insyaallah sukses. Lakukan. Wes itu caranya. Dan niat setiap kali kita buka HP, niat apa? Sehabis baca doa, niatnya apa? Niat mengambil ifadah dan istifadah. Nah, ifadah itu ngasih manfaat, faedah, atau istifadah ngambil faedah. Itu niatnya begitu. Kan HP kita kan boleh jadi teman kita tanya di Facebook, kayak kabar, kan boleh jadi kita cuek, ngapain, nggak penting kan, nggak bagus tuh. Nah, kita kasih ifadah, ya sehat kan gitu. Istifadah apa? Postingan teman kita yang bagus jangan dilewati. Wah ceramah tok belenger, nggak hiburan, jangan sampai. Ya kan nggak menarik, saya mau cari hiburan gitu. Nah ini nggak bagus. Maka dari itu sekali lagi harus punya manajemen pemakaian HP. Sehari saya pakai HP sekian menit. Sehari saya lihat hiburan nggak jelas sekian menit. Nggak jelas artinya bukan haram ya, artinya nggak jelas itu pokoknya di mana takdir mengarahkan tangan ya itu nggak jelas maksudnya. Terserah metek apa pokoknya itu nggak jelas, tergantung takdir tangan kita, kebaikan kita itu ya itu dibatasi. Oh ya udah pokoknya tangan ini nggak jelasnya itu setengah jam ya sudah, setelah itu tutup. Nah, harus gitu. Lalu baca subhanakallahumma itu astaghfiruka wa atubu ilaik, harus khudur wa atubu ilaik gitu. Apapun yang kalian lihat meskipun bukan haram itu mengkhawatirkan ya, karena sesuatu yang mubah kalau berlebihan itu menjadi membahayakan ya. Tadiyaqul waqt, jadi dia itu menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan. Sesungguhnya nikmat terbesar itu selain iman apa? Waktu itu modal utama untuk iman. Waktu itu yang menentukan kualitas orang. Kamu naudzubillah ada orang takdirnya neraka. Kapan dia bisa menjadi surga? Bisa dia menjadi surga. Kapan? Dikasih waktu untuk bertaubat. Gak ada waktu. Jadi gimana mau taubat? Gak ada waktu. Jadi waktu itu nikmat besar. Lah kok kamu sia-siakan untuk hal yang gak jelas? Nah, apa nggak mendatangkan murkanya Allah itu? Nah, maka hati-hati. HP ini hijab luar biasa ya. Di sini berkumpul berbagai macam aliran gangguan, hiburan, jelas itu. Maka mulai sekarang itu. Terus kalau yang bagus lagi ya, sudah ini selesai cukup. Kalau mau ekstra ya kayak toppingnya itu ya. topping makanan ya. HP-nya setiap kali sholat taruh di atas sajadah. Ya Allah, ini sering buat saya lena ya Allah, jadikan saya itu. Sholat ada HP. Jadi kalau teman kita sholat HP, warai terapi. Bawa HP dalam sholatmu. Ya Allah, jangan sampai HP saya membuat saya terjerumus ke api neraka. Jadikan HP saya penolong ke surgamu ya Allah. Gitu. Bawa sholat. Istilah itu toppingnya aja. Sholat Allah Akbar, ya Allah HP ini ya Allah. Engkau nek wis sukses, ya Allah ganti yang lebih bagus lagi. Ya, itu. Saya kira demikian. Wes ya.